Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok Esteller 77. Nah, ada pun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Andi Risnayani, Sabrina Amalia Rasida, Aulia Anjani Putri, dan yang terakhir Minda Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Risnayani, NIM 220935000002. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang profil perusahaan Esteller 77. Esteller adalah minuman segar yang berisi nangka, alpukat, kelapa, dan sirup spesial. Pada tahun 1981, Ibu Murniati memenangkan lomba membuat Esteller di Jakarta, lalu membuka warung sederhana di Duta Merlin, Jakarta Pusat dengan nama Esteller 77. Usaha ini dikelola bersama keluarga dan pada tahun 1987 menantunya Sukyapto Nugroho mengembangkan sistem waralaba pertama untuk makanan cepat saji di Indonesia. Sejak tahun 1994, seluruh outlet pindah ke pusat perbelanjaan modern, memperluas jangkauan kuliner Indonesia. Kini, Esteller 77 memiliki lebih dari 180 outlet di Indonesia dan hadir juga di Singapura, Malaysia, serta Melbourne, Australia. Dengan resep asli dan bahan lokal segar, Esteller 77 terus berkomitmen menyajikan makanan dan minuman khas Indonesia berkualitas tinggi. Perkenalkan, nama saya Minda Lestari dengan NIM 220903502115. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis existing merek Esteller 77. Yang pertama dari sisi marketing mix. Produk Esteller 77 menghadirkan produk utama berupa minuman Esteller yang telah menjadi ikon sejak berdirinya brand ini. Selain itu, mereka juga menawarkan makanan Nusantara seperti nasi goreng, mie ayam, dan aneka cemilan, sehingga konsumen memiliki lebih banyak pilihan sambil tetap berinovasi mengikuti tren kuliner modern. Price atau harga, strategi harga yang digunakan adalah value for money, artinya harga sesuai dengan kualitas. Harga produk minimum dari 30.000 sampai dengan 130.000 untuk menu porsi besar seperti bakso seember. Mereka juga rutin memberikan promo, diskon hingga opsi pembayaran digital dan pay later. Selanjutnya, place atau tempat. Outlet Esteller 77 tersebar di lokasi strategis seperti mall, stasiun, bandara, hingga kampus. Selain itu, mereka juga memanfaatkan layanan pesan antar seperti GoFood dan GrabFood sehingga konsumen dapat dengan mudah mengakses produknya. Yang terakhir dari sisi marketing mix yaitu promotion atau promosi. Promosi yang dilakukan baik secara online maupun offline. Online melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Offline melalui banner, spanduk, hingga kerjasama dengan aplikasi delivery. Influencer dan review konsumen juga tak kalah penting juga untuk membantu meningkatkan awareness. Yang kedua dari sisi STP, segmentasi, targeting, positioning. Segmentasi. Konsumen utama adalah usia 20-45 tahun, mulai dari mahasiswa, pekerja kantoran, hingga keluarga. Mereka menargetkan orang yang suka makanan tradisional dengan konsep modern. Selanjutnya, targeting. Fokus utama adalah keluarga urban dan pekerja produktif, sementara target sekunder adalah mahasiswa dan pelajar yang sensitif terhadap harga. Yang terakhir dari sisi STP yaitu positioning, yang dimana Esteller 77 menempatkan diri sebagai pelopor fast food khas Indonesia dengan rasa lokal, harga terjangkau, dan kualitas yang konsisten. Brand ini juga memberi sentuhan emosional berupa nostalgia kuliner tradisional.
Yang ketiga, dari sisi kurir strategi dengan menggunakan Potter's Generis strategi yang terdiri dari host leadership, differentiation, dan fokus. Berdasarkan hasil analisis, strategi yang diterapkan oleh Stellar 77 lebih dominan mengarah pada strategi differentiation dan fokus. Differentiation yang dimana menawarkan makanan dan minuman khas Indonesia dengan cita rasa autentik, pelayanan prima, dan kebersihan konsisten. Produk keunggulan seperti Stellar dan menu Nusantara jadi pembeda utama dari kompetitor. Sedangkan fokus yang menyasar konsumen Indonesia kelas menengah yang menginginkan fast food bercita rasa lokal dengan harga terjangkau, memperluas pasar lewat sistem waralaba domestik dan internasional dan tetap fokus pada segmen spesifik. Sekian dari saya. Selanjutnya yaitu analisis internal, di mana Stellar 77 itu memiliki strength dan weakness tersendiri, atau kekuatan dan kelemahan tersendiri. Yang pertama, kekuatannya yaitu brand awareness tinggi, pointer Stellar di Indonesia. Yang kedua, produk memiliki kualitas yang konsisten dan menciptakan loyalitas pelanggan. Yang ketiga yaitu jaringan distribusi luas, terdapat lebih dari 180 gerai di lokasi strategis. Yang keempat yaitu harga kompetitif dan value for money, dan terakhir kualitas pelanggannya yang kuat. Adapun weakness dari Stellar 77 yaitu yang pertama keterbatasan modal ekspansi, yang kedua ketergantungan pada outlet fisik di mana mall atau lokasi yang ramai, yang ketiga inovasi produk R&D yang rendah, yang keempat layanan tidak konsisten antar outlet, yang terakhir margin keuntungan tipis. Selanjutnya yaitu analisis BCG. Berdasarkan analisis BCG, strategi utama yang perlu dilakukan adalah menjaga kualitas dan promosi produk unggulan, memaksikan menu stabil untuk profit, serta terus bereksperimen pada menu unik agar bisa naik kelas menjadi produk andalan. Berdasarkan analisis BCG Matrix, menu Stellar 77 memiliki portofolio produk yang cukup seimbang. Kategori star seperti Stellar 77, bakso Separ 77, mie ayam 77, dan nasi goreng 77 menjadi identitas brand sekaligus pendorong pertumbuhan. Yang kedua yaitu cash cost seperti paket ayam remes, nasi, mie, bihun goreng 77, cemilan populer, serta minuman standar menjadi penopang omset stabil. Selanjutnya itu Western Mart seperti seember series, nasi goreng teri cabai hijau, bakso iga, dan soto oseng berpotensi besar bila dikelola dengan promosi kreatif. Sedangkan Lux dari Stellar 77 seperti roti bakar, pisang goreng sederhana, serta minuman generik sebaiknya dipertahankan sebatas pelengkap. Dengan demikian, strategi utama yang perlu dilakukan adalah menjaga kualitas dan promosi produk unggulan, memaksimalkan menu stabil untuk profit, serta terus bereksperimen pada menu unik agar bisa naik kelas menjadi produk andalan. Nah teman-teman, kita akan membahas tentang materi analisis eksternal pada Stellar 77. Yang pertama itu ada opportunities yaitu yang pertama tren kuliner lokal semakin digemari. Brand legendaris bisa dikemas ulang untuk Gen Z melalui digital marketing dan storytelling. Nah, yang kedua itu ada pertumbuhan layanan pesan antar memperluas pasar tanpa biaya besar outlet baru. Yang ketiga itu ada ekspansi ke kota tier 2 dan tier 3 dengan kelas menengah yang tumbuh. Dan yang terakhir itu ada kolaborasi dengan brand F&B populer untuk tingkatkan agreement dan diferensiasi. Nah, adapun tren pada Stellar 77 yaitu yang pertama, persaingan F&B sangat ketat dengan pemain baru yang inovatif dan agresif. Yang kedua, tren konsumen cepat berubah, resiko produk klasik yang ditinggalkan. Yang ketiga
tantangan yang dimiliki yaitu pesaing UMKM lokal dan brand minuman kekinian seperti boba dan kopi susu. Adapun tren baru yang dimiliki yaitu permintaan produk sehat, rendah gula, dan ramah lingkungan. Nah, yang terakhir itu strategi, inovasi produk, pemasaran digital, ekspansi pasar domestik dan global. Nah, adapun dengan analisis kompetitor pada Esteller 77 yang pertama itu ada pesaing lokal UMKM. Harga murah kisaran 10.000 sampai 15.000. Nah, adaptif cita rasa daerah tapi lemah di higienis dan sertifikasi. Nah, yang kedua itu pesaing nasional, brand fast food lokal lain seperti bakso lapangan tembak dan ayam penyet Ria, inovasi menu cepat. Yang ketiga itu ada pesaing internasional, franchise global dan tren minuman, bubble tea dan kopi susu rebut pasar anak muda. Yang keempat ada kekuatan Esteller 77. Nah, pioner fast food Indonesia dan sudah memiliki 180 outlet serta sertifikasi halal BPOM dan MUI dan cita rasa yang konsisten. Nah, adapun tantangan yang dimiliki pada Esteller 77 yaitu harga yang lebih tinggi kisaran 20 sampai 25.000, pesaing agresif dengan promo dan adaptif lokal. Nah, adapun peluang yang dimiliki yaitu inovasi menu regional, branding kuliner Nusantara, dan digitalisasi GoFood, GrabFood, dan kemitraan petani lokal. Adapun dengan analisis konsumen pada Esteller 77 yaitu target utama usia pada 18 sampai 25 tahun yang mencakup mahasiswa, karyawan muda, dan keluarga menengah. Adapun faktor pembelian yaitu rasa asli dan ketersediaan 65%. Nah, adapun kebiasaan konsumsi 70%, keputusan dipengaruhi oleh media sosial seperti IG dan Instagram. Nah, adapun faktor psikologis yaitu Gen Z cari pengalaman instagramable, sedangkan usia 30-an mencari nilai gizi buah segar. Nah, adapun yang terakhir nilai budaya yaitu simbol kesejukan tropis dan keramahan. Adapun analisis lingkungan Esteller 77 yang pertama itu ada politikal, dukungan pemerintah, KUR, UMKM, dan F&B, hambatan sertifikasi halal, stabilitas pasca pemilu. Adapun ekonomikal, investasi, naikkan harga bahan baku dan alat impor, tapi pasar F&B 2005 capai 500 T didorong kelas menengah. Yang ketiga itu ada sosial urbanisasi 56%. Nah, tren sehat dan rendah gula, konsumsi via media sosial, loyalitas Gen Z pada budaya lokal. Yang keempat itu ada teknologi. GoFood berkontribusi itu sekitar 40% revenue. Peluang AI dan e-commerce, tentang internet pedesaan dan inovasi pengawetan. Nah, adapun yang kelima itu ada legal, kepatuhan undang-undang konsumen, risiko denda BPOM, dan pentingnya hak cipta resep. Nah, yang terakhir itu ada environmental, perubahan iklim ganggu pemasok. Nah, tren kemasan ramah lingkungan dan peluang sertifikasi hijau dan CSR. Perkenalkan, saya atas nama Sabrina Amalia Rofida dengan NIM 2209035000007. Masuk ke dalam analisis Porter 5 Force. Yang pertama adalah terkait ancaman pendatang baru. Jadi ancaman pendatang baru
dinilai berada di kategori sedang, dan strategi yang bisa dilakukan untuk menghadapi ini adalah melakukan proteksi resep, inovasi produk, dan dukungan franchise. Kemudian di bagian daya tawar pemasok ada di kategori rendah hingga sedang, dan strategi yang bisa dilakukan adalah multi-sourcing, kontrak jangka panjang, dan local sourcing. Di bagian daya tawar pembeli masuk ke dalam kategori tinggi. Strategi yang bisa dilakukan adalah menyediakan loyalty app, segmented pricing, servis unggul, dan kontrak B2B. Di bagian ancaman produk substitusi masuk di dalam kategori tinggi. Strategi yang bisa dilakukan adalah menetapkan daily products, convenience, dan diferensiasi heritage. Kemudian di bagian persaingan kompetitif dinilai masuk ke dalam kategori sangat tinggi, dan strategi yang bisa dilakukan adalah efisiensi operasional, omnichannel, inovasi menu, dan penguatan franchise. Masuk ke dalam bagian TOWS Matrix. Jadi, analisis dari TOWS Matrix ini dibuat melalui analisis SWOT yang telah dilakukan sebelumnya, dan berdasarkan TOWS Matrix ini dapat diketahui bahwa Esteller 77 dapat mengoptimalkan kekuatan merek dan jaringan outlet untuk memperluas pasar melalui digitalisasi, inovasi menu, dan ekspansi franchise. Kemudian internal seperti keterlambatan inovasi serta ketergantungan outlet dapat diminimalisir dengan strategi promosi digital, kolaborasi platform, delivery, dan penguatan standarisasi operasional. Dalam membuat space matrix, perlu dilakukan penilaian terhadap beberapa aspek terlebih dahulu. Ada 4 aspek yang perlu dinilai. Yang pertama adalah financial strength, yang kedua competitive advantage, yang ketiga industry strength, dan yang keempat environmental stability. Dari hasil penilaian tersebut diperoleh hasil perhitungan nilai rata-rata dari keempat aspek tersebut. Untuk nilai rata-rata FS diperoleh nilai 4, nilai rata-rata CA diperoleh nilai -3, dan nilai rata-rata IS diperoleh nilai -2. Serta terakhir untuk nilai rata-rata ES diperoleh nilai 5. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, maka didapatkan koordinat dari Esteller 77 ini adalah pada sumbu X berada di -5 dan sumbu Y berada pada +9. Berdasarkan hasil perhitungan dan titik koordinat yang telah diperoleh, maka kemudian hasilnya diplotkan ke dalam grafik 4 kuadran seperti matriks space yang ditunjukkan pada gambar. Berdasarkan analisis space matrix, Esteller 77 ini masuk ke dalam kuadran 1 di bagian konservatif, dan ini berarti Esteller 77 perlu fokus pada inovasi produk dan diversifikasi menu sesuai tren, memperkuat pemasaran digital, serta meningkatkan pengalaman konsumen melalui desain gerai modern dan layanan yang konsisten. Selain itu, kolaborasi dan CEO branding dengan brand lokal maupun e-commerce penting untuk memperluas pasar dan menjaga relevansi di tengah persaingan. ENSOF Matrix adalah alat yang digunakan untuk menganalisis market penetration, market development, product development, dan diversification. Di bagian market penetration, strategi ini menekankan pada penguatan posisi di pasar yang sudah ada. Jadi Esteller 77 ini aktif membuka outlet di lokasi strategis seperti mall dan pusat kota, serta memanfaatkan platform digital seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Strategi ini efektif untuk meningkatkan jangkauan dan memperkuat loyalitas konsumen domestik tanpa harus keluar dari core bisnis mereka. Di bagian market development, Esteller 77 memanfaatkan kekuatan brand untuk melakukan ekspansi ke pasar baru, khususnya luar negeri. Dengan membuka cabang di Malaysia, Singapura, hingga Australia, perusahaan bisa memperluas jangkauan konsumennya. Tantangan utamanya adalah menyesuaikan menu dengan selera lokal, namun hal ini juga menjadi peluang untuk memperkuat citra kuliner Indonesia di kancah internasional. Di bagian produk development, untuk mengurangi resiko kejenuhan konsumen, Esteller 77 mengembangkan variasi produk baru. Dari yang awalnya hanya berupa minuman tradisional Esteller, kini mereka menawarkan makanan berat seperti nasi goreng,
sate, sobuntot, snack, bahkan frozen food dan ready to eat meals untuk retail modern. Strategi ini membuat brand lebih relevan dengan kebutuhan konsumen masa kini yang mencari kepraktisan sekaligus kualitas rasa. Di bagian diversification, Esteller 77 tidak hanya berhenti pada sektor restoran, tetapi juga membangun ekosistem bisnis yang lebih luas. Melalui 77 Catering Service, perusahaan masuk ke segmen layanan makanan untuk acara besar, sedangkan iPro Training Center menjadi sarana edukasi dan pelatihan di bidang kuliner serta bisnis F&B. Ini merupakan bentuk diversifikasi terarah karena tetap berhubungan dengan core kompetensi perusahaan, namun membuka sumber pendapatan baru dan memperkuat rantai nilai. Kira itu kesimpulan, Esteller 77 perlu memperkuat posisinya sebagai fast food khas Indonesia dengan strategi utama berupa inovasi produk seperti menu sehat, rendah gula, sensasional hingga frozen food. Optimalisasi pemasaran digital melalui media sosial dan platform delivery, serta peningkatan pengalaman pelanggan lewat desain gerai modern, layanan konsisten, dan program loyalitas digital. Salah lain itu, ekspansi pasar ke kota tirai 2, tirai 3, dan internasional harus dibarengi dengan efisiensi supply chain melalui sentrasikan dan kemitraan dengan petani lokal. Untuk menjaga relevansi dan memperluas basis konsumen, Esteller 77 juga perlu aktif melakukan kolaborasi dan show branding dan brand lokal maupun e-commerce. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.